Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat siang. Oh ya, baru pagi ya. Selamat siang ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Oke? Kita membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yakin apa yang di kelas ya? Yang dari kelas yang kerja, bersih gitu ya. Oke. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas yang itu? Akhirnya apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, baik. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang kita yakini. Apa itu? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang kita yakini. Jadi, contohnya misalnya, hari ini kita akan membuat peraturan-peraturan atas kesepakatan yang kita yakini. Ya, contoh, saya bapak itu. Nah, contoh, pergi masuk ke kelas tepat waktu. Kalian sepakat nggak? Kita sepakat nggak? Nanti kita pilih satu hadir tepat waktu. Ya, paham ya? Paham ya? Baiklah anak-anak bapak semuanya. Sebelum kita memetakan keyakinan kelas kita, ya, ada yang ingin menyampaikan kesepakatan kelas apa yang akan kita petakan. Boleh siapa? Yang pertama? Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan media. Oke. Tidak boleh. Berbeda. Oke. Selanjutnya. Oke. Sekarang Balkis. Disiplin. Masuk kelas tepat waktu. Oke. Ayo. Buang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Keempat, Lek. Anak. Apa? Pintu. Tutup pintu. Jadi nak pikir ulang. Oke. Tutup pintu. Tutup pintu. Saat pulang sekolah. Bagi pikir ya. Bagi pikir harian ya. Oke. Lain ada yang perlu ditambahkan? Ya betul. Oke, lalu baca doa sebelum belajar ya. Membaca doa sebelum belajar. Oke. Lain ada yang ingin ditambahkan? Ada? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke. Berarti sekarang Bapak tanya, dari poin 1 sampai dengan poin 5 ini kira-kira kalian sepakat nggak dengan keyakinan kelas kita? Sepakat? Oke, Bapak baca satu
satu, kalau sepakat bilang sepakat, sebentar ya. Kalau tidak sepakat bilang tidak sepakat. Sesuai keyakinan kalian masing-masing. Oke ya? Setuju? Bapak baca satu persatu. Kalau sepakat bilang sepakat, kalau tidak sepakat bilang tidak sepakat. Oke ya? Oke, Bapak baca yang pertama. Tidak boleh mencoret meja. Dua, masuk kelas tepat waktu. Tiga, membuang sampah pada tempatnya. Empat, menutup pintu di saat pulang bagi tiket. Lima, membaca doa sebelum proses pembelajaran. Oke, sampai sepakat semua ya. Jadi, sepakat dulu. Oke, alhamdulillah. Sekarang karena kalian sudah sepakat gitu ya, sudah sepakat ya. Jadi kita akan mendandakan ini namanya dandanan handphone ya. Satu persatu kalian maju ke depan nanti menandakan. Nah, nanti bapak fotoin. Ini semua bapak print dalam bentuk kartu ketika oke ya. Paham semua? Oke, setelah kita memetakan keyakinan kelas kita, ya, apa sih tanggapan kalian setelah kita memetakan keyakinan kelas kita? Tanggapan? Oke, Marto, coba. Apa tanggapan Marto setelah kita memetakan keyakinan kelas? Tanggapan saya sudah ada keyakinan kelas, sudah kau lagi pak. Ya, itu baru lagi ya. Kalau kita baru lagi ya, ya, baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mekanisme belajar. Dari dulunya stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Dulu saat kami gagas tidak itu kita kenal itu mengadopsi stimulus respon. Saat ini dalam kurikulum mereka kita mengadopsi teori kontrol. Apa perbedaannya? Yang pertama, stimulus respon itu kalau dulu itu berbicara realitas kebutuhan kita sama antara guru dengan murid bersama. Namun saat ini dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Gimana contohnya? Saat kita berlaku guru dengan murid itu pasti berbeda ya? Berbeda-beda. Dulu waktu kami kata kita sering menyamakan posisi kita dengan murid. Maka kenapa si anak tidak bisa saya mengenali dan sebenarnya pada kami kata mereka tidak dibenarkan. Kenapa? Ada perbedaan individu karakter manusia, ya. Dan mereka dari semua orang melihat hal yang sama, guru. Namun saat ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dia perubahan dari yang atas ke kurikulum mereka. Mungkin dari mana boleh sendiri ya. Sampaikan ke tadi model berpikir menang atau kalah dalam respon. Sampai ke kali ini model berpikir menang dan menang. Kita tidak ada kalah dalam kurikulum mereka itu tidak ada yang namanya kalah, tidak ada yang namanya rendah, tidak ada yang namanya bodoh. Semuanya itu harus menang-menang ataupun positif-positif, ya. Nah, tidak ada yang negatif. Seperti itu. Atau memberi motivasi eksternal kepada diri kita. Nah, dalam disiplin positif ini, kita selaku individu ataupun selaku guru, kita harus memiliki motivasi internal, motivasi dari diri kita masing-masing. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi, maka kita butuh support daripada orang lain. Motivasi dari luar. Sama yang hari ini yang memang ada yang hidup sekarang. Yang lagi ramai yang mengalami motivasi yang bisa tinggal di luar. Ya. Motivasi manusia. Nah, sama manusia. Disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Maksudnya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk apa? Untuk mendisiplinkan kita atau memberi motivasi eksternal kepada diri kita. Nah, dalam disiplin positif ini, kita selaku individu ataupun selaku guru, kita harus memiliki motivasi internal, motivasi dari diri kita masing-masing. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita butuh support daripada orang lain untuk memberikan motivasi dari luar. Sama halnya misalnya kayak ini, hari ini keadaan murid kenapa nggak ke sekolah? Kenapa ada yang rajin di sekolah? Yang rajin di sekolah pasti mereka memiliki motivasi internal yang lebih besar dibandingkan yang jarang ke sekolah. Yang jarang ke sekolah juga kita memberikan motivasi dari luar. Nah, ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, kenapa manusia itu termotivasi? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah yang terendah di dalam motivasi perilaku manusia. Kan ada kenapa seseorang bergerak? Dipastikan itu karena takut karena kena hukuman. Itu satu. Dan ini adalah posisi perilaku yang terendah. Karena orang mengerjakan sesuatu karena takut hukuman. Adapun yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada motivasi seseorang melakukan sesuatu hal dikarenakan ada penghargaan atau imbalan daripada pihak orang lain. Misalnya, kayak ada anak belajar semua yang dapat jawab ini, apa pasti belajar terus. Dan ini adalah memberikan penghargaan. Yang dapat ini katakan saja adalah penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam hal ini, ya, poin ketiganya yang harus kita butuh pada karakter murid. Supaya apa? Mereka
kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, karena bertahan hidup. Dan ini paling pokok. Kebutuhan dasar manusia karena kebutuhan bertahan hidup. Mana contohnya? Benar, kita menemukan kenapa seseorang mencuri. Pasti alasannya karena bertahan hidup. Yang saya ada juga yang kedua kesenangan, karena dia senang dia. Karena memang pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu karena kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa yang diterima dan kebebasan. Dia untuk hidup. Makanya ketika orang-orang 5 kebutuhan dasar ini ada, pasti dikatakan sebab 5 ini. Misalnya ada seseorang melakukan kesalahan, pasti dikatakan 5 poin ini. Tidak mungkin bergeser daripada 5 ini. Ya. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini kita gunakan untuk menyetarakan kita dengan peserta murid, untuk menyetarakan antara yang di atas dan di bawah, antara kaya dan miskin. Itu posisi kontrol restitusi. Ada yang tiga, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Inilah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, ini posisi kontrol restitusi sama saja dengan posisi kontrol dari manusia. Karena apa? Emang sama aja. Karena ada orang yang terendah itu dia melakukan sesuatu karena takut hukuman. Ini paling rendah. Ibaratnya begini, orang mengerjakan sholat takut dipukul sama emak ayahnya. Kalau untuk misalnya untuk pendidikan nggak apa-apa, tapi kalau emang mengerjakan salah takut dipukul sama orang tuanya, ini adalah titik terendah di sekarang. Begitu juga dengan ibadah, itu tidak benar kurang baik, tidak dilakukan kurang baik. Dan yang penting adalah karena ini dari mempengaruhi diri mereka sendiri. Itu yang harus kita untuk daripada apa dari kita. Dan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, yang mana lima-limanya adalah posisi yang sudah ada pada lingkungan nasional, skala nasional. Ada yang menghukum dan suka menghukum juga. Ada yang membuat rasa bersalah. Dia itu membuat peserta didik berbuat merasa bersalah. Terutama karena saya bapak sekian ini mau nanti saya itu yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman juga kayak kita ingatkan kenapa situasi itu juga. Nah ini kita kayak teman. Dan pemantau punya mereka kecil itu. Amati nanti yang untuk yang pemantau. Nah, kita sering memantau masyarakat dan kata-kata manajer. Manajer inilah memposisikan kolaborasi antara 1 dengan 4. Kita menjadi penghukum yang membuat rasa bersalah ya, teman dia mendapatkan pemantau ya. Inilah yang posisi manajer. Yang ada dalam posisi manajer ini kita dituntut untuk menjadi sosok yang berwibawa. Kalau teman atau pemantau ini mungkin akan menjadi sedikit kayak kita guru yang prinsip akan sedikit sama dan ini kurang jauh di mana-mana. Tapi kalau manajer ini kita harus menjadi sosok penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi apa? Manajer itu tetap di atas, murid itu tetap di bawah. Inilah yang posisi manajer. Yang mana dalam posisi manajer ini kita dituntut untuk menjadi sosok yang berwibawa. Kalau teman atau pemantau ini mungkin akan menjadi sedikit ya friend kita guru dengan murid mungkin akan sedikit sama aja dan mungkin ini kurang elok di pandang mata. Tapi kalau manajer itu dipindahkan menjadi sosok penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, jadi apa? Manajer itu tidak di atas, murid itu tidak di atas seperti teman atau kawannya. Ini mungkin detailnya ya. Ini detailnya bagaimana sih cara pandang kontrol dulu dari posisi penghukum, membuat rasa bersalah dan sebagainya. Oke, dan selanjutnya terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat digunakan di lingkungan kelas tersebut.
Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat, keyakinan ditinjau kembali pada orang tua. Nah, tadi kami berusaha membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan dari pikiran-pikiran peraturan dalam lingkup kelas itu sendiri. Nah, jadi kalau tadi kami masuk kelas 8, itu mereka sudah membuat peraturan yang sudah disepakati dan diyakini oleh mereka. Jadi kegunanya untuk apa? Supaya mereka itu mampu menaati peraturan. Bukan dikarenakan kita akan ada tiket hukuman, akan tiket penghargaan, tidak. Melainkan mereka yakin dan sepakat atas peraturan yang mereka sepakati bersama. Ini untuknya. Ini contohnya. Oke, yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah menjadikan sebuah percakapan atau dialog antara guru dengan murid yang bermasalah, ya, antara guru dengan murid yang bermasalah, yang menjadikan yang mana isi dialognya itu yang menginsafkan murid, yang mana dialognya tidak menjadikan murid itu objek kesalahan. Misalnya kalau sebelumnya kan kita sering misalkan sebelumnya kan kita kan sering kalau ada masalah, kenapa buat kayak gitu, kenapa ini gitu. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 komponen, ya, yang harus kita pahami. Yang pertama, dalam dialog percakapan itu ada yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Maknanya, ketika kita dialog pertama pasti menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apa kata, makan dulu. Kita tanya aja kita nggak tahu. Jadi karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita bertanya apa kabar, kita menstabilkan identitas antara kita dengan murid. Lalu kita baru masuk ke poin intinya apa? Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita menyatakan bahwa ya, tidak ada salah dia itu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita dasarnya setiap orang kita itu pasti melakukan kesalahan. Nah, yang kedua baru kita masuk ke tahap validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kan kita validasi. Setelah kita itu baru kita tanya dia. Ya pasti alasan dong kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Nah, sepertinya dia sampaikan ya alasannya apa? Karena saya apakah dia misalnya dorong lemah kan biasanya kan ada anak-anak karena dorong lemah kelewatan. Kita tanya kenapa dorong lemah? Karena itu dia lupa, bumi memaksa kayak itu. Dan inilah alasan dia dan kita memvalidasikan tindakan yang salah yang salah dia lakukan. Dan terakhir kita menanyakan kembali keyakinan yang dia lakukan. Kita kembali menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dikasihkan. Ataupun kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kita tanyakan keyakinannya kembali supaya apa? Dia setelah kita menanyakan menstabilkan identitas dan kita memvalidasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan kembali keyakinannya. Sesuai nggak keyakinan dia itu dengan kesalahan yang kita meyakini pada saat validasi dan juga menstabilkan identitas. Jadi intinya kita harus memastikan keyakinan dia itu harus sesuai dengan yang validasi kita lakukan. Dan tadi pertanyaan, apakah jadi nggak ada hukuman? Ada hukumannya. Dari mana? Dari keyakinan jelas yang sudah kita sepakati sebelum. Ya. Mungkin ini saja yang bisa bapak. Alhamdulillah. Saya Bapak Didi Budiaman SPD ingin berbagi praktik
disiplin, 3 motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol retribusi, yang keenam keyakinan kelak, dan yang ketujuh juga retribusi. Perubahan paradigma belajar yang dulunya menggunakan stimulus respon, kita mungkin waktu kuliah dulu pernah mendengar teori dari Skinner. Habis itu pikir ada teori Bloom. Jadi itu adalah teori salah satu tokoh-tokoh dalam teori respon, kan kemudian akan berubah menjadi teori kontrol. Jadi pada sekarang itu diharapkan kita tidak lagi menggunakan teori zaman, teori stimulus respon, tapi kita akan berubah menjadi teori kontrol. Kemudian di sini ada perbedaan antara teori respon dan teori kontrol. Yang pertama, teori stimulus respon itu ini kebutuhan kita bersama, kemudian semua orang melihatnya hal yang sama. Kalau dulu semua kita mungkin melihat itu hal yang sama, tapi sekarang beda. Ya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada teori kontrol ini realitas kebutuhan kita juga berbeda. Jika mungkin seorang anak yang tinggal di pesisir kebutuhannya sama dengan anak yang tinggal di perkotaan, tapi ada berbeda. Jadi juga seorang guru, mungkin guru yang di daerah tertinggal atau terpencil beda dengan guru yang di daerah padat penduduk atau daerah kota. Kemudian perilaku kita pun juga beda. Perilaku kita yang mungkin di daerah perkampungan atau daerah kecil itu dengan perilaku kita guru di kota itu berbeda. Juga muridnya juga berbeda. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya kalau di teori stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengatur kita. Berarti kalau dulu kita itu diatur orang, kalau sekarang kita ngatur diri kita sendiri. Ada perkembangan. Jadi ketika kita ingin berbuat baik, maka diri kita lah sendiri yang untuk berbuat baik. Kalau dulu mungkin hanya sebagai penonton orang, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau misalnya dulu pada teori-teori dulu zaman dulu, itu mungkin kita dikontrol sama orang lain. Kita banyak dikontrol sama orang lain. Tapi kalau pada teori sekarang, teori kontrol itu kita hanya mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kebangsaan ada pada saat kita yang gagal. Kalau teori sekarang itu adanya kolaborasi dan konsensus, misalkan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ketika ada di lingkungan itu, di lingkungan sekolah, kita tuh ada kolaborasi antar guru, antar kepala sekolah, antar masyarakat, itu antar orang-orang yang mempunyai kepentingan. Itu model berpikir bukan salah. Kalau dulu kita mungkin mencari nilai sebanyak-banyaknya, mencari nilai yang bagus. Kalau sekarang kita model berpikir menang, kita mencari hal yang baik-baik. Ada peningkatan baik-baik. Kalau dulu mungkin stagnan aja. Kalau sekarang kita mencari peningkatan. Disiplin positif. Disiplin positif ini harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang guru. Ini merupakan modal dasar kita untuk mengajar kepada peserta didik. Disiplin positif ini terbagi menjadi disiplin universal, disiplin individual kita, ada juga disiplin yang eksternal. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Banyak kita itu anak-anak kita di ketika belajar mereka hanya mengerjakan
mempunyai naluri itu kasih sayang dan terima kasih. Dia manusia, pasti itu memang mendadak orang manusia seperti itu. Kemudian ada kebebasan manusia itu pada dasarnya tidak mau menikah. Begitu juga peserta didik. Peserta didik kita ada pun tidak mau menikah. Dan apalagi peserta didik. Kami memang peraturan itu harus ditaati. Kemudian penguasaan, pasti orang itu peserta didik itu ada rasa untuk penguasaan. Misalnya begini, saya harus lebih baik aja menguasai bidang seperti itu ya. Pasti ada. Itu merupakan salah satu di bawah yaitu ingin berbuat lebih baik. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan kita setiap kerja itu pasti setiap peserta didik itu setiap manusia pasti ada unsur kesenangan. Pasti. Karena kenapa? Kesenangan itu untuk menstabilkan emosi. Kemudian posisi kontrol dan posisi untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman ini ada tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Next, ada 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu pemukul. Pada dasarnya semua guru ini memang sudah pernah dijalani, tapi mungkin ketika kita menjalani kita tidak tahu posisi kita itu yang mana dari yang 5 ini. Semua saya yakin seorang guru itu pasti sudah menjalani ini. Manajer, pemantau, teman, buat kesalahan, berbuat kesalahan dan itu pasti kita jalani dalam perkembangan kita pasti ada. Penghukum misalnya ini, misalnya ada anak yang siswa yang salah dalam tentang kamu salah, itu penghukum langsung kita marahi, itu penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kamu cara membuat rasa bersalah ini contohnya begini. Kamu apa tidak sayang sama orang tua? Kalau kamu salah seperti itu, akan dimarahi sama ibu kepala sekolah. Mau kamu apa? Dimarahi sama ibu kepala sekolah. Kemudian teman. Aduh, ada bapak, ibu, ada apa jadi keluar? Kenapa rambutnya panjang? Kenapa ini rambutnya panjang? Ibu, kenapa kamu biasa sama itu? Teman, itu ada lagi pemantau. Pemantau ini kan memantau kegiatan anak, kegiatan tadi kita. Tapi itu ada manajer. Manajer ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, bisa juga guru sebagai selaku manajer di kelas. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat tabel berikut ini. Di sini nampak ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Yang identitas gagal atau kontrol negatif itu pemukul dan membuat orang merasa bersalah. Kita kadang-kadang kita hakimi anak-anak itu kita jalani. Tapi kita seorang guru kalau bisa dilakukan kontrol positif, teman atau pemantau. Tapi ketika kita di dalam kelas kita akan menjadi manajer. Manajer itu dia poin 1 dan poin 4. Poin 1 dan poin 4. Ya. Manajer itu yang lebih tinggi lagi. Kemudian ini kata-katanya. Kata ini saya suka. Keyakinan kelas, keyakinan kelas ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini sebenarnya peraturan kelas. Dari pertama kita mengajar ketika kita jadi wali kelas di kelas itu pasti ada keyakinan kelas. Yang pertama itu roster. Contohnya roster tiket. Kita kesepakatan antara kita seorang manajer guru wali kelas ya di dalam kelas ketika menyusun jadwal tiket. Anak-anak pasti akan minta dan guru akan pasti akan menyetujui hari-hari apa yang mereka setujui untuk ini. Tadi saya sudah ada kesepakatan kelas kami masuk sebelumnya juga ada bahwa kesepakatan kelas kami itu untuk perpisahan nanti kami coba buat koordinasi.
Kemudian kami ada juga kesepakatan kelas untuk tiket itu sebulan seminggu sekali masuk fair. Nanti jadwalnya diatur masing-masing oleh anak-anak oleh peserta didik. Itu kesepakatan untuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sangat penting ini karena ini merupakan kesepakatan untuk peserta didik kita. Next, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci. Keyakinan kelas berupa kenyataan yang menentukan universal. Pembentukan keyakinan kelas ini misalnya jika membuang sampah bagaimana, ya kan? Ini perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Di sini juga di poin ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan bersuara pendapat. Ini kita sering-sering lah selaku wali kelas dan guru untuk bertanya kepada anak-anak. Kita tanya di mana kekurangan, mungkin ada pembelajaran, ada yang kurang, apakah untuk pembelajaran kita sudah menarik, apa perlu. Kemudian ketika mungkin mereka berituan apa yang kira-kira membuat mereka itu tidak nyaman dalam kelas, biasanya mereka akan mengatakan, Pak, kalau siang itu biasanya kepanasan, itu harus kita tanya. Sering-sering kami tanyakan kepada siswa. Contoh keyakinan kelas, ini ada contohnya, ya. Ini keyakinan kelas dulu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk memperbaiki semua orang dan barang milik orang lain. Keyakinan kelas ini berguna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka harus menghargai milik orang lain. Kemudian bekerja. Ya, itu tadi bahwa kami bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi seperti tiket, mengerjakan tugas itu mereka sudah ada keyakinan kelasnya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling berbagi dengan yang lain. Jadi ketika kita melihat anak-anak yang lain tidak hadir, mereka pun kalau bisa ada empati, ada simpati dan empati. Ketika kawannya itu tidak hadir, ketika kawannya sakit, jadi harus kita menggunakan pada diri kita. Kemudian saya juga diskusi. Diskusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita diharapkan begini. Jadi ketika si anak si pemimpin kita ini kembali ke salah, itu kita kalau bisa kan kita bisa sehingga dia nanti bisa berkumpul lagi di kelompok anak-anak yang lainnya. Ini salah ini sudah ketiga diskusi pada kita yang pertama setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ada tiga bagian ketika diskusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu ada kesalahan. Selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar? Sehat kamu ini hari ini? Sehat. Nah, itu salah satu menstabilkan identitas dalam segitiga diskusi. Kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan ini, kita harus juga bilang. Misalnya ada anak yang lambat. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ini, setiap anak misalnya membuang sampah sembarangan. Kita harus tanya, apa alasan anak kita jadi kita itu membuang sampah sembarangan? Mereka ada alasannya. Lupa Pak, saya silap Pak. Itu harus kita tanya. Jangan kita menghakimi sendiri. Harus kita tanya. Kemudian kita membuat PR. Ketika mereka tidak hadir, kita harus tanya, apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa kamu butuhkan? Harus kita tanya juga. Kira-kira kamu membuang sampah ini, atau kamu tidak hadir,
membuat keyakinan keras dan membuat diri reproduksi. Apabila mereka melanggar, maka mereka akan mereka akan diberi sanksi untuk melakukan tersebut. Maka yang kedua apa? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika